Selamat sore, kembali lagi bersama QT Capital. Seperti biasa membahas perdagangan IHSG pada tanggal 21 Juli 2021. IHSG ditutup menguat sebesar 0,2% ke level 6029. Candlenya ditutup harami, nggak begitu berarti. Untuk formasi candle hari ini, ya sentimen masih cenderung sideways, masih sama antara 5886 dan 6133. Konfirmasi bullish marketnya kalau misalnya tembus ke atas 6133. Oke, setelah kita ngebahas komposit seperti biasa, langsung ke pembahasan per saham. Pertama kita ada ABA. Oke, ABA belum berhasil break ke atas extension 161, pas ditutup di 368. Secara keseluruhan melihat dari indikator dan osilator belum ada penurunan momentum. Ya, coba kalau misalnya kita breakdown time frame lebih kecil, hourly juga nggak ada reversal candle, kayaknya 15 menit juga nggak ada. Ya berharapnya masih bisa lanjut ya. Kemungkinan targetnya kalau lancar-lancar aja ada di level 470-an, yaitu extension 261 dari swing terakhir. Oke, setelah ABA kita punya AGI. Oke, AGI masih koreksi hari ini, ditutup melemah minus 2,7% ke level 1620. Kemungkinan support terdekatnya itu ada di 1585 yang merupakan neckline dari price action yang ini. Kalau misalnya hari Senin kemarin atau hari Jumat sudah ada yang punya, beli di sekitaran ya 1595 atau 1600, masih boleh di hold selama dia tidak tertembus ke bawah 1520. Kalau melihat dari daily-nya ya masih cukup rapi lah, walaupun dari osilator si Gator ada penurunan momentum, tapi ada dua yang menunjukkan 2-1 lah, masih menang 2. Ya intinya gitu, masih boleh di hold selama tidak tembus ke bawah 1520. Setelah lagi ada agro. Oke, agro tolong 15 menit, hourly dulu aja. Secara keseluruhan masih boleh di hold ya. Saya menaruh batas cut loss-nya ada di bawah 2010. Selama nggak tertembus ke bawah level ini, masih boleh di hold. Antam. Oke, Antam koreksi cukup dalam sebesar 3% ke level 2560. Udah 3 hari dia gak berhasil break fraktal 2690 ya. Melihat dari tutupan candle di daily-nya belum ada yang ditutup di atas level tersebut. Lanjut. Tapi ya kalau misalnya trennya sih masih rapi melihat dari si indikator dan osilatornya. Arto masih koreksi, belum ada update trailing stop. Aligatornya juga masih rapi, begitu juga osilatornya, walaupun ya ada sedikit merah setengah. Respon market cukup negatif setelah hari Senin kemarin posting yang namanya bearish harami di extension 127. Tapi balik lagi ke strategi awal dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 5 kemarin, kalau misalnya masih boleh di hold selama masih di atas 13.200. BBHI. Oh, ini udah ada ya.
BBHI candle hari ini bagus ya, ada yang bilang ini namanya outside bar, ada yang bilang engulfing. Bisa dipantau untuk besok kalau misalnya dia berhasil break ke atas 2880. Ya mana tahu neckline kan. Ini neckline-nya. Sebenarnya neckline-nya di sini. Jadi kita pakai high hari ini aja sebagai acuan batas breakout-nya. High hari ini ya di 2880 fraktal 15 menit. Kalau misalnya break level tersebut bisa pasang stop loss di 2720. Melihat dari daily candle-nya ya kemungkinan rebound lah. Amin. Jangan terlalu yakin. BBYB masih belum ada yang oke. Cut loss-nya masih sama di bawah engulfing candle 530. Kalau misalnya masih diperdagangkan di atas level tersebut masih boleh di hold. BHT ya udah mendekati extension 127 di sekitaran 780. Belum ada penurunan momentum atau pelemahan. Secara keseluruhan masih uptrend. Oke, BHT, BNBA, engulfing sama kayak BBHI bagus. Mungkin kalau misalnya ada yang mau hajar kanan pas opening besok boleh. Cut loss kalau tembus ke bawah 1355. Neckline di 1430. Diatur apa ya namanya, besar lotnya untuk trading si BNBA ini. Lanjut Breeze. Breeze kayak shooting stars di deket-deket resistance 2760, tapi masih stabil di atas fraktal 2500. Kalau momentumnya ketiga-tiganya itu masih bagus, masih boleh di hold intinya. DMMX oke. Ada yang bilang ini formasi namanya inside bar doji di extension 461. Ya kalau misalnya saya melihatnya sih ngeri-ngeri area koreksi sebenarnya. Breakdown time frame lebih kecil, belum ada tanda-tanda juga. Maksudnya entry yang enak di mana? Kita lewat aja dulu. Hill lewat aja. Harum kan pembahasan kemarin candlenya serem hari Senin kemarin. Terusnya respon si pasar hari ini negatif. Untuk support terdekatnya untuk si Harum ini ada di 5300 yang merupakan fraktal di daily chart. Secara keseluruhan belum ada tanda-tanda pelemahan momentum dari ketiga indikator dan oskilatornya. Inco oke, dia tes support 5125, candlenya oke, bisa dibilang ini pin bar atau doji. Kita breakdown time frame lebih kecil. Bisa dibilang ini SAS. Marking dulu. Ini S. Ini S. Ini H. Di time frame kecil 5 menit. Ya dipantau aja kalau misalnya ada. Kita kayaknya main ini untuk besok pakai 15 menit candle aja. Kalau ada candle 15 menit ditutup di atas 5250 boleh dihajar cut loss di low dari right shoulders di 5150.
Lanjut IPCC. Bahas gak ya? Bahas deh. Oke, gap up. Belum ada pelemahan momentum melihat dari ketiga ini, si buaya dan oskilator-oskilatornya. Tapi yang enaknya, oke, kan sebenarnya ini rada maksa. Neckline kita pakai ini. S-nya di sini di 560. Marking lagi. S. Maksa S. Ini H. Nggak tahu. Kalau misalnya ada yang sudah punya, mungkin bisa update trailing stop atau batas cut loss, yaitu di 560 intinya. Kalau dari daily chartnya sih oke, momentumnya. IPCM higher high higher low, time frame lebih besar, ada ya semoga aja dia bisa nyampe ke 550-an. Resisten di tanggal 22 Januari tahun ini. ITMG masih boleh di hold selama dia nggak tembus ke bawah 14.625, nothing to worry. Momentumnya juga masih oke. Kios arah udah ngelewatin resisten juga. Resisten selanjutnya ada di 1240, extension 127. Semoga masih lancar. Secara keseluruhan masih uptrend lah. Setelah dia break resistennya di sekitaran 1100-an. Laba lewat aja MCAS. Oke, MCAS juga oke. All time high ya kalau nggak salah. Aduh. Iya, all time high. Mau pakai swinging ini aja deh. Oke, ada resisten di 9.300-an, tapi ya selama barang all time high nggak ada yang tahu itu mentoknya di berapa, sama kayak DMMX tadi. Ya semoga dia bisa tembus ke atas 9.300-an. TDL belum berhasil break fraktal, wait and see dulu. Paul kita lewat. Prodia oke, tes support lower fraktal apa 7.900-an. Kalau nggak salah kita udah marking market strukturnya itu ada di 70.25. Kalau melihat dari formasi candle ini ya membentuk hammer, tanda-tanda awal rebound. Kalau kita breakdown time frame lebih kecil ya belum ada price action yang cukup berarti sih. Secara keseluruhan sih aligatornya mengerucut, ini juga ada pelemahan semua. Ya tunggu aja kalau misalnya emang di atas support di 7.000-an, 7.000 sampai 70.25. Silo bullish Arami hari ini, breakdown time frame lebih kecil. Oke. Tunggu sampai dia break neckline 10.875 aja. Kalau misalnya emang dia break pakai patokan hourly candle, bisa disikat
pasang stop loss di bawah 10.100. SMDR juga belum ada apa-apa kayaknya, lebih kayak bearish engulfing, ngerinya masih koreksi. TFAS lewat aja. Tins boleh update trailing stop yang tadi di bawah 1440, sekarang di bawah 1560. Semoga masih bisa lanjut. Target berikutnya ada di sekitaran 1790 sampai 1800. Tower sedikit kayak engulf candlenya. Ya tunggu aja kalau misal dia break ke atas 1395. Ya lo kayaknya kita lewat dulu gitu. Oke, pembahasan hari ini sampai situ dulu. Semoga bermanfaat untuk trading plan keesokan harinya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.